Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah mempelajari tentang ilmu agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita semakin kuat keimanan kita, semakin taat dan semakin faham dengan urusan-urusan yang ada di dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita kali ini melanjutkan kajian kita pada hari Sabtu kemarin, yakni tentang hak-hak seorang atau hak-hak yang ada di dalam keluarga, di mana kita telah membahas bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga bagi hambanya ini adalah untuk tercapainya sakinah mawaddah warahmah. Maka untuk tercapainya sakinah mawaddah warahmah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan di dalamnya. Karena tidak mungkin orang menginginkan kebaikan di dalam keluarganya tapi mereka tidak mau merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan yang awal lalu kita telah membahas tentang seperti apa cara memilih calon. Artinya seperti apa sih laki-laki yang harus kita jadikan suami bagi anak-anak kita, atau suami kita misalnya kalau kitanya perempuan, atau juga wanita seperti apa sih yang harus kita jadikan istri atau yang kita jadikan menantu bagi anak-anak kita. Di pertemuan lalu telah kita bahas beberapa kriteria dari suami dan istri yang harus ada ketika kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan selain daripada itu semua, di dalam rumah tangga itu harus tahu antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena dalam keluarga itu yang diletakkan adalah dua pemikiran yang berbeda. Pikirannya beda. Biniannya berisi pikiran, lakiannya berisi pikiran. Kayak apa pikiran ini supaya bisa sinkron? Kayak apa pikiran ini supaya bisa kompatibel, tidak mengganggu antara yang satu dengan yang lain. Di antara caranya adalah harus saling mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga apa? Sehingga tujuan yang dikatakan oleh Allah sakinah mawaddah warahmah insya Allah akan bisa tercapai. Lalu kemarin kita sudah mulai mukaddimah tentang hak-hak suami istri, yang kita mulai daripada hak seorang suami yang dikatakan bahwasanya hak seorang suami itu begitu besar, hak suami itu begitu agung, dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadikan hak suami itu begitu besar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sebab seorang laki-laki itu mempunyai hak besar, di antaranya adalah bahwasanya mereka itu dijadikan oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai qawwam, sebagai penegak, sebagai pemimpin. Allah yang menetapkan mereka sebagai pemimpin. Kenapa mereka dijadikan pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang dengan sebab Allah berikan keutamaan kepada mereka ini. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab laki-laki ini memberikan nafkah kepada wanita. Kemarin kan sudah kita bahas, kalau laki-lakinya nganggur, bininya nang disuruh begawe, maka tidak bisa jadi qawwam, tidak bisa jadi pemimpin. Hendak maatur-atur bini, jar bininya kaina pian kada membelanjai, kada usah maatur-atur. Nah, seperti itu. Makanya ini idealnya, yang ideal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab mereka menginfakkan harta mereka. Lalu
Ketika wanita-wanita mengetahui ini, ketika para istri mengetahui perkara ini, maka ini justru akan menjadi sebab mereka ini akan bisa mudah di dalam mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan kalau ada khutbah nikah, saya selalu menasehatkan kepada calon mempelai wanita. Itu saya selalu mengatakan, wahai ukhti, wahai saudari, bahwasanya surga Anda itu tidak usah repot keluar rumah. Surganya seorang wanita itu ada di rumah. Tidak perlu dia angkat senjata bertembakan misalnya, jihad. Tidak perlu dia keluyuran ke sana kemari, tidak perlu. Surganya wanita, bukan berarti tidak boleh lah, boleh. Tapi kalau ini Rasul yang mengatakan, surganya mereka itu cuma di rumah. Tidak perlu keluar-keluar ke sana mari, kada perlu. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika wanita itu sholat wajibnya 5 waktu dilakukan oleh dirinya. Di mana sholat terbaik bagi seorang wanita? Di rumahnya. Wa shamat syahraha, puasa, di mana dia berpuasa? Di rumahnya. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, ini pun dilakukannya juga di dalam rumah. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Di mana semua ini dilakukan? Semuanya dilakukan di rumah. Maka apa? Qila laha, maka akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau mau. Masya Allah. Beda dengan laki-laki, kalau ngurung diri bertapa aja di rumah, nah ini gawat kalau kayak itu. Soalnya laki-laki ini lain, urusannya kan mainnya di luar. Tapi perempuan bisa mereka mendapatkan surganya di dalam rumah-rumah suami mereka. Nah ini keutamaan juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak seorang wanita, hak seorang suami kepada istrinya, ketika ini wa ata'at zaujaha, kata Rasulullah, mentaati suaminya, maknanya adalah salah satunya adalah memenuhi semua hak yang dibebankan kepada dirinya yang harus dia tujukan kepada suaminya. Apa hak-hak daripada suami kepada seorang istri? Yang pertama dikatakan oleh para ulama, antuti'ahu fima ya'murha, mentaati semua perintah yang diperintahkan oleh suami kepada dirinya. Artinya pentaatan kepada perintah suami ini juga tidak bersifat mutlak. Semua ketaatan kepada makhluk itu terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami menyuruh istrinya untuk taat kepada Allah, menyuruh istrinya pada urusan-urusan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib untuk taat. Berbeda ketika suami itu justru menyuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ding, Ikam ini kalau berjilbab kurang cantik penampilannya. Coba Bang copot jilbabnya. Habis copot jilbabnya, coba Bang rok dihandapi ya. Nah, perintah-perintah seperti ini tidak boleh ditaati. Tidak boleh perintah-perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ditaati oleh seorang wanita. Bahkan ketika suaminya memaksa dirinya harus taat seperti itu, maka boleh bagi dia untuk meminta cerai daripada suami yang membahayakan agama seperti ini. Nah, dan ketaatan kepada suami di dalam perkara-perkara yang baik, maknanya perkara-perkara yang diridhai oleh Allah atau yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang wanita. Maka dia mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, apakah engkau sebagai seorang istri telah memenuhi hak atau kewajiban dirimu kepada suamimu? Artinya memenuhi hak suamimu. Maka wanita ini mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya telah memenuhi hak saya telah mentaati, memenuhi kewajiban saya kepada suami saya. Maka dia mengatakan, fa aina anti minhu, seperti apa sih bentuk ketaatanmu? Seperti apa sih bentuk kamu menunaikan hak suamimu itu? Kata Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan bahwasanya saya akan selalu mengerjakan semua yang dia perintahkan, ya kan?
melakukan apa saja yang diperintahkan oleh suamiku kecuali kalau saya memang tidak mampu atau kecuali saya memang kada bisa, ujar si wanita ini. Maka Nabi SAW mengatakan, fakaifa anti lahu fa innahu jannatuka wa naruk. Seperti apa engkau wahai wanita kepada suamimu, seperti apa perlakuanmu wahai wanita kepada suamimu, maka itu yang akan menentukan surgamu dan nerakamu. Karena suami ini adalah jadi sebab bagi dapatnya engkau akan surganya Allah dan jadinya engkau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingginya hak suami. Kalau wanita itu sudah menikah dengan orang lain, menikah dengan suaminya, maka bapaknya pun itu jadi nomor 2. Ketika bersamaan perintah antara perintah orang tua dan perintah suami, maka yang harus didahulukan adalah perintah seorang suami. Tapi kalau hari ini kan kada, yang dituruti perintah kuitannya, padahal salah. Maka itu dikatakan oleh Nabi SAW, suamimu yang akan menentukan, sikapmu kepada suamimu itu akan menentukan surga dan nerakamu, kata Rasul SAW. Ini salah satu hak daripada suami, ditaati secara mutlak kecuali pada perkara-perkara yang memang tidak boleh ditaati atau yang melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak melanggar aturan Allah, wajib hukumnya untuk ditaati seorang suami, seorang istri kepada suaminya. Kalau tidak bisa, ya minta maaf. Karena mungkin kalau kita tidak bisa memenuhi sebagai seorang istri misalnya, tidak mampu untuk memenuhinya, nanti kita dosa. Apa yang harus dilakukan? Minta maaflah kepada suami-suami kalian. Artinya minta ridhonya akan kekurangan yang kita lakukan. Nah, itu salah satu hak daripada suami kepada istrinya. Lalu hak yang lain, antaqarra fil bait wa la takhruja illa bi idnih. Seorang wanita itu hendaklah mereka itu berada di rumah mereka dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ini untuk menunjukkan kehormatan seorang wanita. Artinya mereka itu tempatnya di rumah. Makanya tadi dikatakan surganya pun didapat dari rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh keluar, Pak lah. Dan tidaklah mereka keluar kecuali dengan izin daripada suaminya. Maksudnya dia keluar bersafar, dia kemana-kemana, itu harus dengan izin daripada suaminya. Ketika suami tidak mengizinkan, maka dilarang bagi dirinya untuk keluar rumah. Sampai-sampai kan ada suami yang keras misalnya, pokoknya selangkah dari pagar rumah jatuh talak, misalnya kayak itu. Nah, ini talak yang digantungkan seperti ini, takliknya ini jatuh bujuran. Mbak itu jar bininya ada begaduh, tetap inya keluar, jatuh talaknya. Karena muallak talaknya ini talak yang digantungkan. Karena bulik bawakan ayam goreng di ranainya. Nah, lupa nanti kita akan bahas masalah talak, kayak Pak. Ya kan, jadi biar tahu kita ini tentang kadang-kadang nyaman diucapkan ternyata berbahaya ini akibatnya yang seperti itu. Nah, ini seorang istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya wanita-wanita itu berdiam di rumah-rumah mereka. Janganlah mereka itu keluar lalu bertabarruj, berdandan dengan dandanan ala jahiliyah. Nah, hari ini wanita-wanita muslimah kita temukan seperti ini. Banyak dari mereka seperti ini. Kalau pian kada percaya karena likaina lihati kalau ada penganten. Macam-macam kena. Ada nang kudungnya ini diputar-putar sampai kayak apa ya, kalau ada nang sampai gulunya ini seperti dicekik gulunya, diputar-putar, dandanan segala macam, make up kandal ya, kalau alis mata palsu sampai barat hendak bepajam aja gawian ya kan, kebaratan alis mata, bulu mata ini, nah kebaratan bulu mata. Nah, ini tabarruj namanya. Wanita yang seperti inilah wanita yang tabarruj. Tabarruj seperti tabarrujnya berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah. Yang orang jahiliyah ini 14 abad yang lalu telah diperintahkan untuk berhenti oleh Rasulullah SAW. Tapi hari ini jahiliyah abad 21 bebulik lagi kayak bahari. Nah, ini wanita-wanitanya seperti itu. Wah, kadang kawa kalau nang kada berdandan nang kayak ini, ya kan, kada nyaman lawan orang melihat apa segala macam. Kita tidak menginginkan ridhonya manusia.
Yang kita inginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih aneh lagi, lakinya yang menyuruh. Wal iyadu billah. Ding, bedandan bang, pasang ini ya Allah. Ini orangnya dari Margasari tapi matanya biru, masya Allah, ya kan? Memang ada orang matanya biru, sekalinya pakai softland, ya kan? Wah, model tampilan kayak Belanda sudah, masya Allah. Ini si utuh ini rupanya bininya Belanda ya orang. Sekalinya orang Margasari sekalinya. Lain orang Belanda. Nah, seperti ini justru diarahkan sang bini ini untuk menjadi orang-orang yang berpenampilan jahiliyah. Berdosa suaminya kalau melakukan seperti itu. Atau kalau suaminya melarang untuk seperti ini, lalu istrinya tetap melakukan seperti itu, maka berdosalah sang istri ketika dia melakukan seperti itu. Lalu tampilannya seperti apa, Ustaz? Tampilan yang biasa. Artinya ya bepupur, ya pakai bedak juga iya, ya kan? Kadang mungkin jualan hanya bangun guring terus ke pengantin, ya tetap bebersih diri, disegarkan muha ini, tapi jangan sampai nang bertambah segala macam ya Allah. Bulu mata yang diberi Allah masih kurang, ditambah panjangnya seperempat meter misalnya, sekilan, ya kan? Sanggul ini diputar-putar sana. Ini yang seperti ini jangan yang seperti ini, karena itu akan mendatangkan dosa bagi kita. Dan ketika ini terjadi, maka sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, karena haknya suami banyak benar ini. Nah, ketujuh suaminya. Kalau ulun bacakan ini ketujuh. Hak suami ini ada sekitar 15 atau 16. Tapi haknya istri cuma 3 atau 4 haknya istri. 4 versus 16 ya, banyak benar. Tapi jangan ketujuh dulu. Hak yang 3 itu kan berat juga. Jangan macam-macam juga lawan yang 3 itu tadi. Nah ini, antaqarra fil bait wa la takhruja illa bi idnih. Yang ketiga, antuti'ahu idza da'aha ilal firash. Harus mentaati seorang suami. Ini hak seorang suami ketika suaminya memanggilnya untuk ke tempat tidur, maksudnya untuk berhubungan suami istri. Wajib bagi seorang istri untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan suaminya. Bagaimana Ustadz kalau istrinya tidak mau? Maka Rasul SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abat an taji'a. Kalau laki-laki, seorang suami memanggil istrinya untuk datang ke tempat tidurnya, artinya untuk berhubungan suami istri, fa'abat an taji'a. Lalu si istri ini menolak untuk melayani suaminya, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan selalu melaknat wanita ini sampai pagi. Kita dilaknat oleh malaikat wanita-wanita yang tidak mau menuruti suaminya. Lalu bagaimana Ustadz kalau ulun ini seharian lapah sudah menggaduh anak garing apa segala macam? Kuncinya gampang, mintalah ridho kepada suami. Jangan sampai suaminya itu marah. Ada kawa kayak ulun lapah banar hari ini, isuklah ulun ganti, misalnya kayak itu, ya kan? Bisa dirundingkan yang seperti itu, bisa. Yang pasti jangan sampai kita menolak dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, menjadikan sebab dosa bagi diri kita. Nah, ini yang jangan sampai. Kalau memang tidak mampu, memang capek, memang betul, dan suami pasti tahu. Kadang mungkin suaminya mengarasi nang kayak itu, ada mungkin. Karena dia tahu menggaduh anak seharian misalnya kan, atau anaknya garing. Malam tadi kada kawa guring, anak ini rewel pian, nyaman kae guring aja, ulun kada menggarak pian supaya pian gaina kada repot kalau begawe, biar ulun nang begadang misalnya, ajar sang istri. Insya Allah suaminya akan mengerti, ya kan? Nah, ini salah satu hak daripada seorang suami kepada istrinya. Lalu yang keempat, alla ta'zana li ahadin an yadkhula baitahu illa bi idnih. Seorang istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini juga tidak bersifat mutlak. Artinya kalau orang itu memang orang yang tidak disukai oleh suaminya, tidak boleh dimasukkan. Tapi kalau suaminya sudah tahu, oh ini biasa, ini kawan bini, yang sudah ngerti, sudah saling tahu dan segala macam, tidak perlu yang kayak itu dengan izin. Tapi misalnya ada orang tamu datang, kada kenal kita, bapaknya ada, bapaknya lagi ke pasar misalnya, atau lagi ke ATM. Oh ya, saya mau tunggu ya, tunggu di luar, jangan di dalam.
Karena disuruh masuk, biar masuk dulu, tunggu ya abahnya 1 mat lagi datang, disuruh masuk, itu tidak boleh. Karena kita tidak kenal dengan orang tersebut. Tapi kalau orang itu yang memang orang yang diridhoi oleh suami kita, boleh bagi dia untuk masuk ke dalam rumah kita. Ini maksudnya wanita-wanita Pak lah. Karena seorang wanita urusannya memasukkan wanita, bukan memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Kalau yang laki-laki tadi di luar, tunggu di luar, bukan diusir, tidak, disuruh tunggu di luar supaya tidak terjadi fitnah. Tapi terkadang seorang suami ini tidak suka istrinya bergaul dengan wanita yang ini misalnya. Dia ngaku ada ketujuh ikan kawan lawan bininya paman siapa misalnya, ya, paman Rudi misalnya. Jangan dikawali bini paman Rudi itu. Ya kalau itu, sedangkan si istri ini ketujuh benar berkawan. Pas sudah suaminya pergi, nelpon. Laki ulun tulak sudah, ya kalau pian lajui ke sini. Ini dosa dia seperti itu. Diteleponnya kayaknya, ya kan? Satpamnya sudah ada lagi, pian ke sini ya. Nah ini seperti ini tidak boleh, karena Nabi SAW mengatakan wa inna lakum alaihna ayl alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Nah, tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah yang orang lain tersebut tidak disukai oleh suaminya. Artinya kalau disukai oleh suami silahkan saja disuruh masuk, tidak ada masalah. Tapi ini khusus laki-laki Pak lah. Kalau bapak ini sepupu ulun seorang, tidak boleh, itu bukan mahram. Kalau ading bang, ading kada bapak, abah kita bang kada masalah. Kada mungkin laki kita mengatakan, misalnya kita punya seorang suami mengatakan bahwasanya pokoknya abah kita kada boleh ke sini. Kada mungkin nang gaya itu. Ya kalau ngalih dicari orang nang gaya ini. Istilahnya yang dimaksud di sini adalah yang jelas tidak boleh itu laki-laki yang bukan mahram, jelas tidak boleh masuk ke rumahnya ketika suaminya tidak berada di rumah. Tapi yang dimaksud mengizinkan orang masuk ini tadi adalah wanita-wanita yang menjadi teman sang istri yang tidak disukai oleh suaminya. Maka ini dilarang untuk memasukkannya. Ini hak suami begitu besar. Hak suami begitu besar kepada istrinya. Bahkan dikatakan lagi, alla tasuma siyam tatawwu wa zawjuha hadirun illa biidnih. Bahkan begitu besarnya hak seorang suami sampai-sampai sang istri ini kalau berpuasa sunnah, lalu sang suami itu ada di rumah, tidak keluar negeri atau tidak keluar kota, tidak begawe di luar, suaminya ada di rumah, maka harus dengan izin sang suami. Artinya ulun esok puasa. Kenapa disuruh izin? Karena takutnya kalau itu tadi suaminya menginginkan sewaktu-waktu kalau puasa ya nak, malah pada kawal ulun puasa. Nah ini menunjukkan puasa ini sunnah, puasa sunnah. Artinya puasa ini menjadi perkara yang dicintai oleh Allah. Fa inna shauma li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang mengganjar. Tapi ketika puasa itu adalah puasa sunnah yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala, masih kalah dengan ketaatan kepada seorang suami. Istrinya puasa sunnah, puasa apa ding? Puasa Senin, kaai batalkan. Ada perlunya lawan nikah misalnya kayak itu, harus dibatalkan. Padahal puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena besarnya hak seorang suami kepada seorang istri. Nah ini sampai dikatakan oleh Nabi, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idnih. Tidak boleh seorang wanita itu berpuasa dan laki-lakinya atau suaminya ada hadir di tempat tersebut atau tidak kemana-mana kecuali dengan izin daripada suami tersebut. Nah, ini yang kelima, hak. Kemudian yang keenam, alla tunfiq mim malihi illa biidnih. Tidak boleh mengeluarkan, membelanjakan harta suami itu tanpa izin daripada suaminya. Maksudnya seperti apa ini? Ya maksudnya kadang-kadang wanita-wanita ini ada menitil duit laki yang kalau diberjulungnya lawan adingnya, karena ini sang ipar berduit misalnya, ya kalau adingnya bini ini langsung kak nukar sepeda motor nah hadangi ya, laki seorang ini kada tapi berhitung lawan duit kada tapi tahu ya kalau nah dikibitinya sedikit duit ini tadi diunjuknya lawan si ading. Tidak boleh seperti ini. Artinya kalau mau memberikan kepada bapaknya, mau memberikan kepada adiknya, bahkan ketika menginginkan untuk bersedekah untuk siapa saja dalam jumlah yang tertentu, maka ini harus dengan izin suaminya kalau memang yang dipakai adalah duit seorang suami.
Artinya harta ini harta milik suami, maka harus dengan izin suaminya. Bagaimana Ustadz kalau hartanya sudah harta samaan? Nah kalau sudah harta samaan kan lain lagi. Mungkin ada saling ridho di antara berdua, ada perjanjian, saya boleh melakukan ini, suami juga boleh melakukan ini, istri boleh melakukan ini. Tapi secara umum membelanjakan harta suami tanpa izin daripada suami, maka ini tidak boleh. Nabi mengatakan la tunfiq imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha. Tidaklah seorang wanita itu mengeluarkan berinfak, ya kan, dari rumah suaminya, artinya dari hak suaminya kecuali dengan izin daripada suaminya. Besar. Jadi tidak boleh nang bina menyuntani duit laki misalnya ya, kalau atau lakinya ini kadang-kadang ada peringatan duit di kantong ini kadang-kadang masih ada celawarnya diandak di tapasan. Nah, mamanya paham sudah kalau hendak menapas, nah becaluk dulu ke kantong. Lumayan ya kalau. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh. Tapi ada nanti kasus lain. Kasus lain boleh seorang wanita itu membelantik ya, mengambil uang suami tanpa izin dirinya kalau suaminya itu pelit. Ya kan? Kayak yang di WA itu memberi 20.000, nah cukup akan, nah cukup pesan setahun jarnya, ditukarakan almanak, nah bujur aja itu, ya kan? Ini sudah membelanjai 50.000, ding ini 50.000, pokoknya kada mau tahu, haruan makan pagi, makan siang aku hendak pepuyuk, makan malam hendak hundang. Iya pepuyuhnya hundang lawan haruannya yang kayak ini misalnya, cukup. Hendak yang enggak, kada bisa. Atau pelit suaminya ini tidak mau, pokoknya tahunya sekian, barang-barang semua naik, sekolah bayarnya naik, segala macam naik, kada mau tahu, pokoknya sekian. Padahal dia punya kemampuan, ini punya kemampuan lah, disebut pelit karena dia punya kemampuan. Duitnya banyak tapi engken lawan bini. Bini boleh ngambil, tapi secukup untuk kekurangan yang asal menambalnya tadi. Jangan mentang-mentang dibolehkan oleh syariat mengambil dikuras habis, jangan, dilarang lagi yang seperti itu. Diambil secukupnya, karena pada suatu hari Rasul SAW ini didatangi oleh seorang sahabiyah yang mengatakan bahwa suami saya ini pelit. Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengambil daripada hartanya ini untuk mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anaknya? Maka dibolehkan oleh Nabi SAW untuk mengambil secukupnya untuk menutupi kebutuhan, boleh. Nah, makanya nih laki-laki jangan engken-engken lawan bini ya kalau. Jadi harus tahu juga, harus tahu pasar ini kira-kira kayak apa ya kan. Belanja 50.000 iwaknya hendak macam-macam. Nah ini ngawur suaminya ini, ya kan? Nah, ini salah satu hak daripada seorang suami kepada seorang istri. Kemudian yang berikutnya, antaquma bi khidmatihi wa khidmati auladih. Hendaknya seorang suami itu membantu suaminya. Artinya pekerjaan-pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh seorang istri. Karena ada di dalam penjelasan orang-orang yang mengatakan bahwasanya oh tidak, urusan pekerjaan rumah itu hak suami. Istri itu cuma untuk istimta, untuk bersenang-senang saja. Jadi nang betetapas kaina suaminya. Kalau kada mau betetapas, panggilkan pembantu. Suaminya betetapas, kaina anaknya BAB, suami nang membasuhi. Istilahnya nang kayak itu. Betul ada pendapat seperti ini. Memang ada yang berpendapat seperti ini. Tapi ini dikatakan oleh Syekhul Islam, ini pendapat marjuh, pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Karena kalau sampai suami dijadikan seperti itu, yang muncul bukan sakinah mawaddah warahmah. Jangan-jangan kaina ada nang bebinian lain nang pina menghormati banar lawan sang suami ini ya. Kalau sepatunya rigat dilapakan lawan binian ini tadi. Kalau melayang kaina suaminya ke lain, ya kan? Ribut lagi kayaknya. Tidak seperti itu. Yang benar, yang banyak para ulama mengatakan istri itu melayani atau berkhidmat, menyelesaikan urusan-urusan rumah tangganya, memasak, mencuci, mengurusi anak dan segala macam. Itu sang istri yang punya kewajiban. Pendapat tadi yang mengatakan bahwasanya itu urusan suami, benar ada yang berpendapat seperti itu. Tapi jangan dipotong pendapat ini tadi. Pendapat ini ada terusannya. Kalau istri itu sakit, istrinya sakit, suaminya tidak wajib untuk mengobati. Jadi bininya misalnya, oh, Kak, ini dalilnya ada Kak, misalnya itu. Kalau pian harus menyediakan, kalau ada pian yang harus betelapas.
Ya kalau pian yang harus berbasuh, memasak segala macam pian. Si lakinya pintar juga inggih jadinya. Ya kalau itu ada syaratnya lagi. Kalau istrinya sakit, tidak wajib suaminya untuk mengobatinya. Terus bagaimana? Padahal kan lawan abahnya. Mintuha anak ikam garing, anak pian garing, nah obati. Tidak ada kewajiban bagi seorang suami. Kalau memang semunyaan digawe oleh suami. Tapi kalau secara para ulama, jumhur para ulama mengatakan tidak. Seorang istri itu berkhidmat untuk rumah tangganya. Dia yang menyelesaikan urusan-urusan rumah tangganya. Kalau sakit kayak apa? Kalau sakit tanggung jawab suami untuk mengobatinya. Dan ada timbal baliknya, Pak. Disebutkan dalam sebuah riwayat Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ini suaminya bernama Zubair bin Awam. Maka Asma mengatakan bahwasanya saya ini membantu Zubair bin Awam, ya kan, khidmatul bait kullah, urusan rumah tangga semuanyaan aku yang menggawainya, ujar Asma. Berbasuh, bersih-bersih rumah tangga, memasak dan segala macam, itu semua aku yang mengerjakan, kata Asma binti Abu Bakar. Lalu bahwasanya yang mengurusi, membersihkan atau mengurusi kudanya. Zubair bin Awam ini punya kuda. Kudanya ini lah ngurusi bininya juga. Makan kudanya apa segala macam, yang mengurusi bininya. Dan juga mengambil air, itu Asma juga mengatakan aku yang ngambil air, menyiapkan air untuk di rumah dan untuk kepentingan hewan-hewan tadi. Dan juga membuat makanan, membuat roti, itu pun kerjaan saya, kata Asma. Artinya untuk makan, bikin rotinya juga untuk Asma. Lalu juga saya pula yang memindahkan biji-bijian, gandum apa segala macam dari kebun ke rumah. Jadi kalau panen, memutiki kurma atau segala macam, diandak di keranjang, karena Asma binti Abu Bakar yang membawa ke rumah. Apa yang terlihat di sini? Semua pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh wanita. Dan wanita yang seperti ini, ya ini wanita-wanita yang tadi dikatakan akan mendapatkan surga dari rumahnya saja. Karena begitu sibuknya wanita ini di dalam urusan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ada yang mengatakan, ada perlu nang kayak ini, semuanya harus pembantu. Ya kan, menggaduh anak pembantu, bertetapas pembantu, ya kan, memasak pembantu. Lah, bini gak sanapa bebini kalau modelnya nang kayak ini, semuanya pembantu. Kalau ada uangnya tidak masalah. Oh lakinya sugih, kawa pembantu 20 ikung di rumah, tidak masalah. Tapi kita ini berbicara idealnya seperti ini. Aturannya itu istri yang mengurusi pekerjaan di dalam rumah. Apakah mutlak suami tidak membantu? Tidak. Sebuah sunnah ketika seorang suami itu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Hari Minggu libur si suami ini tadi, ya kalau kada begawi di kantor misalnya, ya menggani bini, apakah menjemurakan pakaian, membersihi taman dan segala macam, naik-naik ke atas genteng, membersihi yang bocor-bocor dan segala macam, itu dibantukan oleh suami yang membantunya. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak tinggal diam. Jadi jangan mentang-mentang haknya suami kayak ini, istri semuanyaan menggawe, jangan juga mentang-mentang terus ada kawading. Menurut syariat ikam yang harus menggawe semuanyaan. Jangan. Karena Rasul SAW tidak seperti itu. Nabi juga membantu istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa membantu istrinya, membantu keluarganya. Pekerjaan-pekerjaan di dalam keluarga itu digawe oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dibantu sang istri ini. Jangan dibiarkan, kesian ninya kalau lapah, apalagi punya anak misalnya, ya kan? Mau urusi anak, bemasak, beini, nah sudah ding, ikam hari ini pindah kelihatan lapah, kada usah bemasak, kaina aku nang menukarakan masakan, kita nukar yang sudah masak aja, kada usah terlalu lapah ikam. Ini bantu sang suami. Kada boleh, kada bisa. Harus ikam menggaduh anak, membasuh motor misalnya, ya, kendaraan dibasuh dan segala macam. Nah, ini kada pas juga ini suaminya. Meskipun itu adalah memang kerjaan seorang istri, tapi jangan juga tirulah Nabi. Nabi SAW membantu istrinya ketika untuk pekerjaan-pekerjaan rumah.
Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Nabi itu keluarnya nanti kalau waktunya sholat baru Sidin keluar. Tapi kalau kada ada gawian apa Sidin di rumah, Sidin membantu pekerjaan istrinya. Apa yang digawe bininya digani oleh Sidin sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah jadilah laki-laki seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang suami ketika dia itu mudah di dalam membantu istrinya, maka ini akan menjadikan suami ideal. Ya kan? Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Nah ini hak seorang suami. Lalu nomor berapa tadi? Nomor 5, nomor 6, 7. Ya kan nomor 7. Nomor 8. Antahfadahu fi irdiha wa auladih wa malih. Seorang istri itu harus menjaga kehormatannya. Seperti apa ya tadi? Contohnya tidak berdandan yang macam-macam, yang menjadi sambatan orang, yang menjadi orang lain akan menghinakan sang istri ini tadi. Nanti bini itu, bina kayak ini tidak dijaga kehormatannya, maka ini dilarang. Atau bininya ini bergaul bebas misalnya karena dia seorang pegawai diperbolehkan kerja oleh suaminya, lalu pergaulannya menjadi bebas, dia tidak jaga kehormatan dirinya. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilarang pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. As-salihat, wanita-wanita yang salihat itu cirinya seperti apa? Wanita-wanita yang salihat, qanitat, yang taat ini seperti apa? Adalah mereka yang hafizat lil ghaib. Mereka menjaga diri mereka ketika suaminya tidak melihat. Kenapa mereka menjaga seperti itu? Bima hafizallah. Karena Allah yang memberikan penjagaan kepada wanita ini tadi. Wanita ini dimuliakan oleh Allah. Wanita ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan yang mulia, maka hendaknya apa yang menjadi kemuliaan dirinya itu dijaganya, jangan sampai dirusak dengan sebab bekawan, dengan sebab hawa nafsu, dengan sebab ingin meniru orang-orang lain. Maka ini harus dijaga. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga dirinya. Jangan sampai dirinya ini menjadi cacat dalam pandangan orang lain atau dalam pandangan suaminya, yang berakibat apa? Seluruh keluarga yang dituduh. Akhirnya seluruh keluarganya menjadi jelek. Gara-gara apa? Gara-gara si wanita tidak menjaga kehormatannya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, wa antashkura lahu wa la tajhadu fadlah wa tu'ashiruhu bil ma'ruf. Maka seorang istri itu juga harus berterima kasih kepada suaminya dan tidak boleh mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Kadang-kadang kan wanita ini kalau sudah berkelahi kan kayak ada pernah bini orang lain lihati seminggu sekali ke salon manicure pedicure, ya kalau peditok bari karena peditok obat kutu busuk itu kan ada peditok. Nah seperti ini wapian kada pernah, ini seperti ini tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lihat kepada wanita yang tidak terima kasih kepada suaminya. Banding-bandingkan dengan istri orang lain, banding-bandingkan dengan keluarga orang lain, ya kalau. Sehingga apa yang dihikmatkan oleh suaminya, apa yang diusahakan oleh suaminya dipandang oleh dirinya dengan sebelah mata. Apa yang diberikan oleh suaminya dia tidak berterima kasih. Ketika suaminya memberikan sesuatu, kok cuma ini kak? Kawan ulun lakinya membari nang kayak ini, kenapa bian kada kawa kayak laki ulun? Tidak terima kasih. Allah tidak akan lihat kepada wanita yang seperti ini. Bayangkan bian, kada dilihat lawan Allah. Nanti di akhirat ini ceritanya. Allah tidak mau lihat kita. Bagaimana kalau orang itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di akhirat yang perlu kita inginkan, yang kita inginkan adalah Allah mau melihat kepada kita. Itu saja sudah cukup. Ketika Allah melihat kepada kita dengan pandangan rahmat, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Tapi Allah tidak mau lihat kepada orang yang seperti ini. Dia mengingkari apa yang diberikan oleh suaminya. Dia tidak mau berterima kasih dengan suaminya. Padahal wahiyya la tastaghni an. Padahal wanita ini perlu lawan sang suami.
Kalau misalnya suaminya ini kadang membariinya, atau suaminya ini menyarakinya misalnya, dia dicerai oleh suaminya, tidak diberikan pemberian yang tadi, yang inya banding-bandingkan dengan orang lain, merana juga inya. Padahal kalau tidak diberi, merana dia. Artinya sakit, karena ada yang memberi. Siapa hendak memberi? Dia perlu dengan suaminya, tapi ketika dia perlu diberi sesuatu, malah justru direndahkan apa yang diberikan oleh sang suami tersebut. Nah, ini perkara yang harus dimengerti oleh para wanita. Yang kemudian juga disebutkan di dalam sebuah riwayat, Rasul SAW itu ketika Mi'raj melihat banyak wanita, yang kita masyhur di sini, banyak wanita di dalam neraka. Lalu ditanya kenapa mereka? Mereka tidak bersyukur, mereka kufur, kata Rasul. Apakah kufur kepada Allah? Tidak. Kufrul asyir, artinya kufur, ingkar kepada apa yang telah diberikan oleh suaminya, tidak berterima kasih kepada suaminya. Ini perlu jadi catatan. Dan ini juga berlaku bagi wanita yang sudah cerai, sudah sarak, diobralnya habis-habisan misalnya sang laki, atau sang laki sudah sarak, mau obral habis-habisan lawan si bini, dibongkar habis, ya kan, perkara urusan rumah tangga. Ini pun terlarang, tidak boleh. Sudah cerai ya sudah cerai, apa yang akan diomongkan? Ya omongkan kebaikan-kebaikannya. Kan pian sarak lawan itu, sini manusianya kayak ini, semuanyaan disambat, di absennya dari A sampai Z, diumumkan kemana-mana. Ini dilarang di dalam agama. Tidak boleh seorang wanita melakukan yang seperti itu. Artinya mengobral apa yang menjadi kejelekan suaminya, atau mengobral apa yang menjadi kejelekan istrinya, meskipun mereka dalam keadaan sudah bercerai. Nah, ini yang ke-9. Yang berikutnya adalah tatazayyanna lahu wa yatatajammal. Jadi berhias dan mempercantik diri. Ini tugas seorang istri, hak seorang suami kepada istrinya. Hari ini kayak apa? Di rumah berdastar, dastarnya rabit, ya kalau kenapa ding berdastar rabit? Ini nyaman benar kayak kalau dipakai dastar. Biasanya kayak itu, kalau nyaman dipakai aja. Tapi kalau sudah keluar rumah, dandannya Masya Allah, pupurnya yang 500.000, ya kan, foundationnya yang 1 juta misalnya, ya kalau lipstiknya yang, ya kan, anti radiasi misalnya kayak itu, entah adalah lipstik kayak itu, anti segala macam, pokoknya larang kalau keluar. Ini wanita ingin berhias untuk suaminya atau untuk orang lain? Kalian itu, suami kalian itu yang ada di rumah, atau suami kalian yang ada di jalan-jalan? Kalau sudah beparak lawan laki, bau bawang, bau iwak, bau yang kada nyaman, bau dapur, ya kan? Tapi kalau sudah keluar, harumnya semerbak ke sana kemari. Nah, ini dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita yang baik adalah mentasurruka idza nadart. Ini yang engkau jadi senang, kata wanita terbaik. Kita lihat dia itu jadi senang. Di dalam rumah baunya harum, dandannya Masya Allah, bungas di dalam rumah. Kalau di luar rumah biasa saja, iya kan? Karena wanita itu dikatakan oleh Allah perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, ya kan? Wanita dunia manusia itu dihias oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kepada wanita. Wanita ini hiasan. Mosok hiasan diandak di luar? Hiasan itu ya disimpan. Pian berisi perhiasan diandak di luar? Tidak. Hiasan itu untuk kita nikmati agar kita melihat menjadi bagus, bukan untuk orang lain. Orang lain ditampaikan yang bagus-bagusnya, sudah nang kerusuhannya bebulik ke rumah, ya kalau ya tadi daftar rabit dan segala macam. Tapi kalau untuk orang lain, Masya Allah, bajunya kalau pengantin 10 kali dalam sebulan, ya 10 kali nukar baju. Untuk siapa dia berhias ini? Untuk orang lain. Dan ini tidak patut bagi seorang wanita muslimah melakukan yang seperti ini. Nah, ini beberapa hal. Lalu yang kemudian, alla tamunna alaihi idza anfaqat alaihi wa ala auladih min maliha. Seorang wanita itu tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya kepada sang suami. Karena terkadang seorang istri ini kan ada, misalnya kita punya istri, ya kita yang belanjai dia kita. Tapi kebujuran bini kita ini anak orang sugih. Pas kuitannya meninggal, dapat warisan 2 miliar misalnya. Ya kalau berharta, kalau si bini ini tadi
duit dia ini, hak dia. Karena dari bapaknya dapat, karena boleh lakinya hendak merampok. Karena boleh dibunguli misalnya. Waktu guring dikurangi hartanya ini, tidak boleh. Ini hak istri. Harta milik dia 100%. Karena dia dapatkan dari orang tuanya. Lalu si istri ini membantu lakinya. Kak, ini duit 2M nih kak. Motor pian ini jual aja kak. Ulun ganti yang hanyar. Ganti apa ding? Ya paling kada expander lah misalnya. Ya kalau nang hanyar misalnya. Motor pian nang L300 ini minggir dulu. Ganti expander atau Pajero Sport misalnya. Cukup duitnya. Nah, pemberian yang dia berikan kepada suaminya, ini dia berpahala memberi suaminya. Jangan diungkit-ungkit. Kaina urusan bekelahi, nyawa semalam berkendaraan mogok terus itu undan nukarakan Pajero Sport ya, kalau jadi putih kan gak ada kepanasan lagi. Nah ini tidak boleh. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu. Wanita ini memberikan kepada suaminya, berpahala bagi dirinya. Tapi jangan engkau batalkan pahala pemberianmu kepada suamimu dengan engkau ungkit-ungkit dan engkau sakiti hati suamimu dengan ucapan-ucapan tadi. Nah ini penting. Artinya jangan sampai sudah dijulung. Kayak apa Ustaz, hendak ada sarik, ditukarakan motor timbul begandaknya lawan yang lain. Nah ini lain lagi kisahnya. Ya kalau di aksi timbul dibawanya bebinian ke sana kemari. Nah ini kurang ajar lakinya. Ya itu ambil aja motornya, bulikakan lagi motornya itu. Ini kada boleh lah itu, ya kan? Kenapa? Kesempatan ini. Nah ini beberapa perkara. Lalu antarda bil yasir wa taqna' bihi wa la tukallafu fawqa taqatih. Wa la tukallifhu fawqa taqatih. Ini untuk terima saja seorang istri yang mulia, seorang istri yang salihah itu tardha bil yasir, ketika suaminya itu memberikan sedikit karena memang kemampuannya sedikit. Ini sedikit diberikan bukan karena pelit, tapi memang karena kemampuannya sedikit, maka hendaklah si istri itu ridha, lalu qanaah, menerima baik apa yang diberikan oleh suaminya, dan jangan membebani suami dengan beban di luar daripada kemampuannya. Suaminya jadi pegawai, dibebaninya macam-macam. Akhirnya apa Pak? Korupsi. Akhirnya mencari-cari harta dari cara jalan-jalan yang tidak benar. Ujung-ujungnya kayaknya menyesal juga kalau ditangkap KPK. Ya kalau masuk penjara, kadang-kadang mau ongkosi, jadi saurangan lagi. Ya kan, terpisah. Suami di penjara, si istrinya malah kadang-kadang mau urusi. Nah ini bahaya. Nah ini makanya ridho dengan apa yang diberikan meskipun sedikit. Makanya tadi di awal sudah dikatakan, kalau pilih wanita yang solihah, wanita solihah itu salah satu cirinya dia akan terima meskipun itu sedikit. Dia akan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya, dan dia bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh suaminya tersebut. Wala taf'al. Lalu yang berikutnya masih ada beberapa ini. Alla taf'al ma yu'addihi, dan tidaklah melakukan sesuatu yang menyakiti suami atau menjadikan sang suami ini marah. Nah, ini dilarang juga. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'addihi qatalaka Allah fa innama huwa dakhilun 'indak yushiku ay yufariqak ilaina. Kalau seorang istri itu melakukan atau menyakiti suaminya, memperlakukan sang suami tidak baik, kata Nabi SAW, yang marah itu nanti bidadari. Ini kalau suaminya saleh, suaminya orang saleh, yang marah itu bidadari. Apa kata bidadari tadi? Bidadari itu melihat apa yang dilakukan ini tadi, maka mereka mengatakan, la tu'addi, jangan engkau wahai wanita-wanita menyakiti laki-laki ini. Qatalakillah, ya kan? Semoga Allah mencelakakan engkau wahai istri, karena sebentar lagi laki-laki ini akan berpisah denganmu dan dia akan menuju kepada kami, menjadi milik-milik kami. Kata si hurul, dibela. Jadi kalau bini binanang macam-macam, kita punya pembela Pak, hurul ain. Itu bidadari, dengan macam-macam bidadari yang membela ya Pak. Ya kalau jangan karena menyasal kakak lawan bidadari, abang lawan bidadari, karena timbul sangit. Nah ini
Ini salah satu hak. Lalu antuhsina muamalah walidayhi wa aqaribih. Walidayhi wa aqaribah. Dan hendaknya walidayhi wa aqaribih membaguskan muamalah, menjadikan hubungannya itu memperlakukan dengan cara yang baik kepada orang tua suami, mertua maksudnya, dan keluarga sang suami. Ya. Artinya keluarga suami ini dimuliakan. Hari ini kan beda, Pak. Banyak kayak sinetron semuanyaan orang-orang ini. Kalau sudah keluarganya yang laki datang, merangut bininya. Bapak pulang nih keluarga pian nih, mau ujung-ujungnya paling minta duit ya nak. Ya itu kalau masih. Ya, tapi kalau sudah dingsanaknya, meskipun dingsanak bini ini pemabuk, tukang teler ya, kalau dihormatinya habis-habisan. Suaminya menegur, ding, ading ikam itu ketujuh teler aja di dalam kamarnya, teler minum sabu segala macam, mama ditutup-tutupi, ya kan? Nah ini kebanyakan yang terjadi seperti itu. Padahal seharusnya yang dilakukan oleh seorang istri memuliakan mertuanya, memuliakan kerabat dari suaminya. Ya kan, sanak suaminya dimuliakan, dihormati. Demi ini kabar seperti itu. Banyak yang terjadi kayak di sinetron, ya kan? Ya di sinetron itu sebetulnya itulah yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya seperti itu. Tapi mungkin ini tidak akan terjadi kepada orang-orang yang sudah ngaji, mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini beberapa hak daripada suami, dan yang terakhir adalah beriddah kalau suaminya ini meninggal dunia. Bayangkan begitu besar hak suami ini. Sudah mati suaminya ini, tetap masih punya hak 4 bulan 10 hari kepada istrinya. Meninggal sudah dalam kuburan, tetap dia punya hak 4 bulan 10 hari. Seolah-olah dalam waktu 4 bulan 10 hari ini, istri ini tetap menjadi suami, tetap menjadi istri dari yang sudah mati ini tadi. Kada bolehnya kawin lagi sebelum 4 bulan 10 hari. Karena apa? Karena besarnya hak daripada seorang suami kepada sang istri. Nah ini kira-kira hak suami kepada istri. Nah mungkin dilanjut lagi kayak Pak Palma kalau berlambung-sambung-sambung. Nah, mungkin pertemuan akan datang kita akan membahas tentang hak istri kepada sang suami. Ini suami bolehlah hari ini berbangga haknya banyak ya, kalau tapi kayaknya pertemuan akan datang hak istri. Nah, jadi pembela istri kayaknya ulun menunjukkan bahwasanya suami ini juga punya kewajiban dan keharusan kepada seorang istri. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.